Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin tunjukin kepada saudara sebagai family ini ya. Biar kita dan anak-anak kita semuanya sehat. Mari video yang akan berturut-turut kita saksikan. Halo guys, namaku Madu Aresta. Ini anakku namanya Geza Mikael. Hari Minggu kemarin anakku masuk rumah sakit. Ternyata pas diperiksa hasilnya dia terkena bocor ginjal stadium 3 dan rencana bakal dirujuk ke Palembang. Jadi buat Ika yang ada anak-anak suka minum minuman kemasan, beli sosis, sering makan mie, makan ciki-ciki, hobi yang manis-manisan, hobi berpanas tapi susah untuk minum air putih. Tolong pantau anak Ika, cukup kubai. Cukup kubai yang menderita, cukup kubai ku nyesel ya. Ika jangan. Ya, jadi ini anak masih kecil sekali, nggak tahu umur berapa ya, tadi apa disebut ya, 6 atau itu anaknya, kena ginjal stadium 3, nggak main-main kan, stadium 3, minumnya apa? Botol kemasan, makanannya ciki-ciki, mie dan sebagainya. Nah mari kita sekarang lihat nih, kemasan-kemasan nih kayak apa pembuatannya. After watching this video, you might not dare to eat even one bite of instant noodles again. Imagine old street bread being collected, ground into fine powder, and mixed with a tiny amount of fresh wheat flour just for binding. Then, large quantities of preservatives and artificial colors are added to keep it edible for long periods and maintain its bright color. The dough then passes through advanced machines that cut and shape it all into noodles ready for boiling. It's packed into containers, then marketed as a quick and delicious meal. But behind this convenience lies a mix of recycled metals and unknown chemical sources. Will you dare to eat instant noodles again? Your health is more important than any fast food. Kesehatan saudara lebih penting daripada makanan cepat. Saji instan seperti ini, nggak tahu ini produk mana, tetapi kita mesti waspada, hati-hati. Nggak apa-apa sesekali makan, saudara makan kotoran nggak apa-apa ya, sampah sesekali biar imunnya kuat. Tetapi kalau terus menerus, saudara bobrok, saudara punya ginjal. Satu lagi. Jus mangga, botolan. Mangganya mana nih? Gula. Botol-botol bekas. Ya, itu dia. Jadi yang kelihatan berwarna dan kemasannya bagus di supermarket, saudara hati-hati. Lebih baik saudara minum air putih ya. Puji Tuhan, demi kesehatan saudara, saya rindu untuk saudara berhati-hati. Karena selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, saudara, kita harus menjaga bait Roh Kudus. Amin. Beberapa kali sudah saya berkali-kali dalam berbulan-bulan belakangan saya sudah bicara mengenai pohon ya. Kalau saya mau kasih judul hari ini, kalau saudara peduli dengan judulnya adalah pohon hidup. Saudara,
saudara adalah pohon hidup. Saudara adalah pohon hidup. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebenarnya saya ini udah gak tahan lagi di dunia. Saya juga rasanya udah gak tahan, saudara. Tetapi kalau saya masih diberi kesempatan untuk hidup, saya ingin hidup untuk menghasilkan buah. Berarti kalau kita hidup menghasilkan buah, berarti kita diumpamakan seperti pohon, right? Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Kita akan baca in concert bergantian. Saya ayat ganjil, saudara genap. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Amin. Di dalam ayat pertama 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat kita saudara, mati itu malah kita beruntung. Karena kita udah lepas dari susah kesusahan di dunia ini dan kita akan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Namun seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa selagi kita hidup kita harus mengembangkan jiwa kita. Kita harus mengerjakan keselamatan jiwa kita. Ya, kalau keselamatan roh, saudara udah selamat semua. Saudara hari ini misal ya, saudara lagi makan lalu saudara selilitan, saudara dongkrak itu tiba-tiba saudara pejam mata, kelejat-kelejat dan saudara tiba-tiba udah hilang. Ya, saudara udah masuk surga. Saudara mungkin lagi ke WC tiba-tiba di sana saudara anfal, dilarikan rumah sakit udah gak ada nyawanya. Saudara masuk surga. Namun ya, saudara udah hafal ini. Saudara masuk surga di level mana? Di bagian mana? Nah, saya rindu untuk dengan saya memberikan firman Tuhan mengembangkan jiwa saudara agar saudara mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar kata Rasul Paulus, supaya dia senantiasa menghasilkan buah. Dan buah ini bisa dinikmati oleh orang banyak, dan buah ini bagi kita ini menjadi nantinya suatu sebuah upah dalam kekekalan. Ya. Nah, lalu ayat 22, tetapi aku harus hidup di dunia ini. Jadi dia bilang aku ini dilema, aku mau milih mati atau hidup. Tetapi ya kalau aku diberi kesempatan untuk hidup, ini dia. Kalau aku harus hidup di dunia ini berarti aku harus bekerja memberi buah. Memberi buah, ini ngomong lagi tentang pohon. Jadi hidup kita diumpamakan seperti pohon. Mari kita baca lagi ayatnya dalam Yohanes 15, 16 sampai yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, gak ngot-ngotan, gak malam dele, pagi tempe, gak mudi. Hari ini ceria, besoknya merengut. Gak bisa ditebak ini. Waduh, ini kayaknya marah nih, kayaknya merengut ini, kayaknya lagi gak enak hati nih. Buahnya gak tetap itu, rontok. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah dan buahnya tetap. Supaya apa yang kamu, ini luar biasa sekali. Jadi saat buah kita tetap, saat kita menghasilkan buah dan buah kita tetap, apa yang terjadi? Baca bersama. Supaya wow. Supaya apa yang kita minta dalam nama Bapa, apapun. Ya, ini namanya blank check. Cek kosong. Saudara dikasih cek kosong, saudara mau ngisi berapa saja. Ya, mau ngisi berapa aja, mau 1M, 2M, Tuhan kasih. Ya. Tapi syaratnya saudara berbuah dan buahnya tetap. Saya pernah punya gambar ya. Gambarnya lucu banget sih. Saudara tahu patung Pancoran Jakarta, di Jakarta, kalau saudara di Jakarta ada patung Pancoran. Dia kayak megang apa ya, mungkin megang obor ya, dia gini. Ya. Kalau saudara lewat sana, pasti saudara lihat, saudara bisa harapkan kan, patungnya selalu megang gini. Biar puluhan tahun saudara juga lihat patung begini. Kalau misalnya satu hari dia bilang, aku capek deh, aku mau lompat aja. Ya, kira-kira gimana? Nah, karakter kita, karakter itu identik dengan patung. Ya, karakter kita harus senantiasa bisa diharapkan seperti patung. Di sini ada patung Jenderal Sudirman, right? Ya, di mana? Geladak atau mana namanya ya? Taman Triadi. Ya. Dia lagi tangannya gini atau iya ya, tangannya gini atau gini atau gini. Oh, gini ya. Tiba-tiba dia bilang, aku capek banget, aku gatel hidungku ini. Kira-kira saudara kaget enggak? Loh, kok patung kayak gini? Ya. Nah, kita ini diumpamakan, karakter kita ini diumpamakan sebagai statue, sebagai patung. Kita diminta untuk tetap berbuah dan buahnya tetap. Lalu setelah itu dia bilang, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wow. Jadi untuk kita berbuah, kita ternyata harus mengasihi. Mengasihi itu, kalau mengasihi orang yang menyenangkan, itu biasa dan gampang. Ya. Gampang. Tetapi mengasihi orang yang menjengkelkan, nah itu tantangan, saudara. Saudara kasihnya tetap, karakternya tetap mengasihi, atau ndelok ini hari ini modelnya kayak ngono. Ya. Saya pernah lihat gambar bagus banget. Ini suami istri sudah sepuh. Duduk di bench apa ya namanya, kursi taman gitu ya. Kursi taman. Satunya ngadep sana, satunya ngadep sini. Lalu hujan. Suaminya buka payung. Jedek. Terus dipayungin gini. Istrinya dipayungin gini. Jadi
ya anyel tapi tetap mengasihi. Ya memang ada kalanya kita tuh jengkel ya. Tetapi kita nggak boleh geser dari karakter kasih kita. Memang ada masalah di antara saudara, di antara pasutri ini, di antara orang tua dengan anak, teman-teman, kakak, adik. Pasti ada. Tapi jangan sampai kasihnya bergeser. Ya. Perasaan kasih itu harus tetap ada, tetap dijaga. Itu yang namanya buahnya tetap. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, dari sini kita lihat lagi, ini Tuhan bilang, aku ini pohon. Aku ini pokok anggur. Aku pohon dan Bapakku pengusahanya. Lalu ayat 2. Setiap ranting padaku, nah kita ini ranting, ada lagu Yesus, pokok dan kita sarangnya, rantingnya. Nah ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara kita ini carang, kita ranting, kita jenis pohon. Seperti apa pohon yang berbuah itu, bagaimana dia harus berbuah? Mazmur 1 ayat 1 dan seterusnya. Kita baca bergantian ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Ia seperti pohon lagi ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai di situ dulu. Saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba, kita ini lagi-lagi diumpamakan seperti pohon. Kalau kita ini menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka kita ini akan terus menghasilkan buah. Karena firman bagi kita adalah pelita. Dia tidak akan layu daunnya, buahnya terus ada pada musimnya. Dan yang terakhir apa? Apa saja yang diperbuatnya? Saudara kan pasti pengen nih apa saja yang saudara perbuat berhasil. Saudara pengen diberkati, saudara pengen sukses, saudara pengen kaya. Saudara pengen menjadi orang yang terkenal mungkin. Ini dia kuncinya. Dan sebagai pohon kita diminta untuk terus menghasilkan buah. Aplikasi dari buah yang tetap itu tadi kita melihat di dalam Yohanes 15 itu bahwa perintah Tuhan agar kita menghasilkan buah yaitu kita mengasihi seorang akan yang lain. Kasihlah seorang akan yang lain. Buah roh ya, buah roh. Jadi saudara, saya waktu itu sudah gambar bolak-balik mengenai buah roh. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita ini, otak kita saudara, ya otak saudara, coba pegang otaknya di mana semuanya. Oke, good. Untung nggak ada yang bilang di sini. Saya nggak lihat ada yang pegang perut ya. Otaknya di sini. Nah, otak saudara
Di-wired, apa ya bahasanya? Rakit, alright. Dirakit untuk semua yang positif, semua yang baik, virtue-virtue yang baik. Jadi otak ini hanya mengenal bahasa yang baik, hanya mengenal frekuensi yang positif. Yang negatif dia akan kacau. Kalau saudara mulai mikir yang negatif, dia kacau. Saya mau kasih lihat fotonya. Gambaran dari toxic brain and healthy brain. Alright, that one. Oke, jadi ini merupakan contoh dari otak yang kena racun. Racunnya apa? Negatif. Ya. Ini adalah otak yang healthy, yang sehat, akan menghasilkan seperti tadi, daunnya tidak pernah kering. Ya, dia seperti ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada waktunya. Wah, saudara kalau lihat ada pohon gembandul, buah-buahnya, wah seneng ya saudara ya. Ketika otak kita itu kemasukan hal-hal yang negatif, maka jadinya pohonnya tidak berdaun. Mungkin tidak langsung daunnya gugur semua, tetapi pelan-pelan. Ya, seperti kesehatan, enggak langsung dia itu ginjal stadium 3 anak itu, tetapi pelan-pelan digrogotin makan dulu. Wow, kok enak ini, kok enak-enak, semua ciki-ciki dan sebagainya, pewarna-pewarna kok enak. Lama-lama enggak mau minum air putih, enggak mau minum yang sehat, minumnya kemasan. Baru nanti setahun kemudian, karena anak kecil itu sangat rentan sekali ya. Setahun kemudian baru. Nah, ini juga tidak langsung saudara, pohon yang seperti ini gugur ini gak langsung. Tetapi sedikit demi sedikit. Karena beberapa banyak orang lebih suka gosip, lebih suka yang negatif, lebih suka memperkatakan yang negatif, lebih suka mendengarkan yang negatif daripada yang positif. Saudara lihat anak-anak saudara atau cucu-cucu saudara pulang dari sekolah, loh ini ngomong kayak gini sih ngajari sapa? Ya, gampang. Kalau ngomong buruk gampang, misuh gampang, tapi ngomong terima kasih, maafkan saya, sulit banget. Ayo ngomong terima kasih. Ngomong terima kasih. Benci, mingkem. Ayo bilang maaf. Saya pernah ada seorang anak. Waktu itu dia datang dengan orang tuanya di rumah di kantor kami. Anak itu masih kecil lah, nggak tahu umur berapa ya waktu itu, kayaknya belum 7 tahun lah, mungkin 5 tahun. Lalu dia datang, saya sediain makanan, saya sediain macam-macam. Dia suka spaghetti, saya bikinin spaghetti, lalu bikin macam-macam lah. Akhirnya mereka makan. Lalu anak ini tuh jahil, tangannya ngenain tusuk gigi. Tusuk gigi satu tempat ya, satu gini ya. Waktu ini jatuh gitu. Lalu ayahnya bilang, ayo diambil. Dia nggak mau. Ayo diambil, diberesin. Dia nggak mau. Lalu saya bilang, ya udah tante aja yang beresin. Jadi saya beresin. Yuk sini minta maaf. Gak mau. Saya sudah beresin. Saya peluk gini, ayo ini saya peluk ini, minta maaf, nggak mau. Ayahnya bilang, kamu milih peluk minta maaf atau kamu saya strap 45 menit. Dia pilih 45 menit di strap berdiri. Itu anak kecil segitu. Jadi yang negatif ini lebih banyak mempengaruhi pikiran manusia daripada yang positif.
begitu mudahnya orang lebih condong ke yang ini, yang tadi. Padahal itu toksik, beracun. Orang nggak ngerti bahwa otak kita hanya dirakit untuk sesuatu yang positif. Dan yang negatif akhirnya akan bikin budet. Nah, tolong gambar berikutnya. Information by Dr. Caroline Leaf. Nah, ini adalah gambar sesungguhnya, gambar otak sesungguhnya. Di dalam, ternyata kayak pohon ya saudara ya. Ternyata kayak pohon. Ini yang hitam itu bukan dihapus, bukan disetip. Itu adalah gambar otak yang kena pikiran negatif. Jadi ngeblok, ada blockage yang membuat akhirnya suka migrain, suka pusing. Lalu saudara pikir saudara minum kopi supaya mari sembuh. Saudara minum wine supaya sembuh. Saudara mandi supaya sembuh. Keramas, renang. Tetapi ini nggak bisa dihapus dengan hal itu. Saudara minum Panadol, ya paling gampang Bodrex, supaya saudara bisa. Itu sebentar. Tapi kalau lifestyle saudara, cara hidup saudara sama terus, saudara akan terima yang negatif terus, makin bundet, makin blockage-nya itu, blok hitamnya itu makin nambah lagi, makin nambah. Saudara mikir, banyak mikir, utang gitu ya. Tambah lagi, tambah bundet. Lalu saudara sebel sama orang itu. Saudara diminta untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap. Itu sebabnya aku perintahkan kepadamu, kasihlah seseorang dengan yang lain. Tetapi saudara gak bisa, saking kesel. Kayak wong utang bayar-bayar. Sebel. Nah, saudara gak serahin sama Tuhan. Tapi saudara sebel sendiri. Terus menerus. Waktu itu ada seorang ibu yang sudah dipanggil Tuhan di sini. Dia udah sepuh banget. Kalau jalan dituntun geloyoran. Saya duduk situ. Beliau dekatin saya. Bu, kamu ngutang aku bu. Lah pinten. Dia bilang, sekawan 400. Tagih terus. Tapi orang bayar bu. Iya. Makin sakit. Wajahnya nesu. Mukanya murung. Terus anyel terus. Akhirnya gini. Bah, ngeten man. Ditagih setengah mawon nggih. Dibebaske sing setengah dibebaske. Niki kula paringi. Saya kasih 200, dah 200. Ngoten nggih Bu. Ngoten. Akhirnya sudah, dia lego. Saya nggak tahu dibayar atau enggak. Kayaknya enggak dibayar juga. Tetapi dia sudah lega. Saya bilang, sudah daripada bundet. Ya. Nah kalau bundet, mari kita lihat lagi gambarnya. Lama-lama, nah yang bundet gini saudara, ini kalau kayak senar layangan atau benang, ya kalau udah bundet itu gimana? Nah, ini kan seneng jahit saudara. Kalau benangnya bundet, ya nggak bisa selain dipotong. Ya seringkali bundet di sini, kalau sudah keterlaluan seperti ini, itu ibu dokter yang menciptakan teori ini dan dia dokter otak, ya. Kalau sembundet ini
seringkali sampai kepalanya sakit, nyut-nyutan. Nah, yang lemah, organ tubuh saudara yang lemah yang mana? Itu yang kena, keantem. Kalau yang kepalanya yang lemah, saudara kepalanya keantem. Bisa tumor, bisa nanti tiba-tiba ada ndok puyuh. Lama-lama jadi ndok bebek. Karena dia seperti tadi loh, ngeblok hitam. Ini terlalu mudet. Apalagi kalau saudara gak pernah ngomong sama otak saudara. Tapi ngomong sama otak saudara, kalau saudara juga belum positif, belum mengasihi, belum mengampuni, itu juga susah. Jadi kerja saudara untuk bikin ini seperti itu, yang satunya itu kok seperti apa ya, obat nyamuk ya. Tapi maksudnya dia di Amerika nggak ada ini kayak orang Australia nggak ada obat nyamuk kayak gitu kali ya, ini di Indonesia sama di China. Nah, untuk sampai menghasilkan yang teratur, frekuensi kepala kita sampai teratur begitu membutuhkan suatu pekerjaan yang sangat lama dan panjang. Saudara harus mengasihi orang itu. Saudara harus mengampuni orang itu. Saudara harus kirimkan sesuatu kepada orang itu. Saudara harus mendoakan orang itu. Wah, saya angele. Mending diampuni. Ngei sesuatu, jangan sampai. Saudara makin bundet. Tapi kalau saudara, ini demi kebaikan saudara sendiri. Mengampuni dan mengasihi agar saudara tidak hanya menghasilkan buah yang tetap, tetapi mintalah apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Ya. Dan hal lain lagi, supaya saudara menghasilkan buah, dan buahnya dinikmati oleh orang-orang bilang, wow, dia baik sekali. Wow, dia murah hati. Wow, dia lembut hati. Wow, ternyata dia mengasihi. Ternyata, rupane koyo ngono, bakno atine apik. Ya, rupane koyo ngono, masih koyo ngono. Nanti lama-lama kalau hati ini dikerjakan, tanah hati dikerjakan, pohonnya mulai menghasilkan daun dulu ya. Menghasilkan daun dulu, tambah daun lagi, tambah rimbun, nanti akhirnya menghasilkan buah. Nah, ini adalah suatu pekerjaan yang sangat panjang buat kita yang sudah kebiasaan nangkep yang negatif. Kayaknya mesti wongi ngono. Kayaknya mesti ngerasani aku. Padahal enggak. Kalau kita tidak mengelola pikiran kita, saudara, maka kita akan salah mengelola segala sesuatu yang datang setelahnya. If we don't manage our mind, kalau kita nggak mengelola pikiran kita, maka kita akan salah mengelola dalam segala sesuatu. Ini loh, ini kan prinsip hidup ya. Prinsip. Kalau misal seorang anak pertama ngambil barang gitu ya, ambil uang, lalu loh kok kamu ngambil gitu. Saudara nggak akan percaya sama anak itu kan? Dikasih berapa? Saudara akan teliti, saudara akan awasi terus. Karena itu adalah prinsip hidup. Ya. Nah, demikian juga prinsip jikalau seseorang tidak mulai mengelola pikirannya,
maka dia akan tidak bisa mengelola segala sesuatu sesudahnya. Mudeng saudara. Yang mudeng coba ngangguk. Yang ngangguk sedikit ya. Saya ulangin lagi. If we don't manage our mind, kalau kita nggak bisa mengelola pikiran kita, maka kita akan salah terus dalam mengelola pikiran kita untuk semua yang ada yang akan datang. Saya mau kasih perumpamaan. Misal, saudara saya kasih bahan ya, kacang panjang, lalu tempe, tombol hijau, santan, udang, tahu, rambang bawang. Dimasak apa? Yang lainnya, sambal goreng lainnya, lodeh. Ya oke, bagus. Sekarang saya kasih lagi kentang, telo, jagung, kacang panjang. Bikin apa? Jangan asem. Ya. Rada pause ya, rada berhenti sebentar. Karena agak membingungkan. Tapi kalau tukang masak bisa ngelola. Ya, apa saja bisa dikelola. Sayur asam, ya kalau enggak cocok, ada yang enggak cocok telo, ya telonya disingkirkan toh. Ya toh, kenapa harus tergantung sama telo? Ada telo dia pakai yo, lah kok ono kentang bet telo. Ya, nah kalau saudara bisa mengelola, semuanya saudara akan bisa kelola. Kalau saudara nggak bisa kelola ini, yang pertama itu jangan asem, oseng-oseng, lodeh. Saudara nggak ngerti, kui capjai kali, ya, atau puyung hai kui jenenge paklai, ya, itu keahliannya Pak Hoklai. Saudara nggak akan bisa mengelola bahan-bahan. Nah, demikian juga dengan otak kita. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka saudara akan gagal mengelola di kemudian hari. Ya, otak kita, saudara, itu memproses 400 miliar aksi per detik, satu detik, tik. Otak kita mengelola 400 miliar action per detik. Bayang nggak sih? Otak kita ini loh. Waktu lalu saya undang dokter Fanny, dia bilang bahwa ginjal kita mengelola apa? Darah berapa? Ingat gak? 250 atau 2.500 liter darah sehari. Ginjal yang kecil itu loh. Makanya kalau makanannya nggak keruan seperti tadi itu, ginjalnya berat, ngolahnya berat. Kalau minum es saudara, ginjalnya berat, nah, sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari, sehari es teh manis, es jumbo yang 3.000 itu sehari 3 kali, ginjalnya kerjanya keras. Kalau saudara minum-minum yang tadi jus mango nggak ada manggonya nggak ada, cuman diwarna aja, dia keras, dia kerjanya banting tulang. Otak saudara per detik dia bisa memproses 400 miliar. Dan dalam
saya akan tunjukkan kepada saudara, sel syaraf di otak kita, terlihat seperti pohon. Ya, yang ada bocahnya itu ngadep sana. Nah, alright, this one. Otak kita itu diumpamakan, tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa otak kita itu, sel syaraf kita, neuron di otak kita terlihat seperti pohon. Brainy looking at a messy unhealthy thought tree and a healthy green thought tree. Nah, ini yang sehat, yang nggak sehat seperti itu. Neuron syaraf seperti itu. Saudara memiliki sel syaraf di otak saudara 100 miliar. 100 miliar. Nggak kebayang. Dia bercabang-cabang. Cabangnya banyak sekali. Dan setiap pohon cabang ini ada 200.000 cabang. Setiap syaraf ada 200.000 cabang. Enggak kebayang udah ya. Nah, artinya sebenarnya kita memiliki lebih dari di otak kita, memorinya. Nanti dulu saya tanya, Jim, memori yang terbesar berapa di gadget? Atau HD itu berapa? 10 tera. Tera itu nolnya berapa? Oke. Nah, kita, memori di otak kita, ruang di otak kita, ruang memori itu memiliki lebih dari 3 juta tahun. 3 juta tahun ruang di otak kita untuk menyimpan memori. Nah, kalau memori kita hari-hari kita sumpel yang negatif, kita nonton yang negatif, kita ketawa terbahak-bahak, hal yang gak penting-penting, lalu semua gurauan, lalu semua hujatan kepada para pemerintah kita yang seharusnya kita doakan, lalu kita menghujat bangsa lain, kita menghujat ini dan itu, maka ininya nanti lama-lama seperti tadi gambarnya, otak kita ropos. Jadi otak ini sangat menentukan kita. Saudara mau isi dengan apa? Yang nantinya memancarkan buah kehidupan saudara. Saudara mau ngisi dengan yang berkualitas atau yang ecek-ecek. Itu terserah saudara. Yang saudara baca apa? Yang saudara tonton apa, yang saudara kasih makan otak saudara itu apa, itu adalah tanggung jawab tugas saudara masing-masing. Untuk saudara menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan tadi Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara cinta firman enggak? Atau saudara buru-buru, aduh udah capek, aduh mau doa udah ngantuk. Lalu baca firman tekluk-tekluk. Firman Tuhan hanya obat tidur, obat ngantuk. Kemarinnya saya dengar, saya udah bangun, terbangun jam sekian, lalu saya doa, baca firman kok nggak ngantuk-ngantuk. Loh, lah emang firman itu buat ngantuk-ngantukan? Saya sampai bingung itu pernyataan. Saya baca firman kok nggak ngantuk-ngantuk. Aduh, saya tepuk jidat. Ini bukan mencintai firman dan merenungkannya, tetapi sebagai obat tidur. Nah, saudara bisa mengisinya terserah saudara. Kualitas kehidupan saudara akan tergantung dari apa yang saudara kasih makan otak saudara. Saya bersyukur sejak kecil papi di sini maksa kami anak-anak untuk baca Alkitab.
itu dipaksa. Zaman kami kecil itu Alkitab yang kotak segini itu warna biru, Perjanjian Baru. Harus habis berapa bulan gitu. Dipaksa. Dipaksa doa pagi. Jam 5 sampai jam 6. Dipaksa. Dipaksa melayani. Dipaksa. Sebab orang kalau nggak dipaksa, saudara, kemauan untuk mencintai Tuhan, untuk baca firman, untuk doa, itu sulit banget. Enakan sekarang main game, enakan baca internet, enakan lihat YouTube, enakan semuanya yang kita tonton. Gampang. Kita cuman download. Ya, kita cuman masukin. Kita enggak proaktif. Saudara harus proaktif. Nanti tahun depan saya punya program bagus sekali buat siapa yang mau. Jadi saudara, pikiran-pikiran yang beracun, otak yang beracun itu adalah kebiasaan yang kita ciptakan sendiri. Sekarang saya rindu untuk saudara mengubahnya. Gimana yang bundet seperti itu tuh dicoba diurai sedikit demi sedikit. Saudara pikirkan, siapa yang mesti diampuni? Siapa yang mesti dikirimin roti? Siapa yang mesti dikirimin buah? Siapa yang mesti dibalekke utangnya? Siapa yang mesti saudara datengin untuk nyuwun ngapura? Siapa yang kira-kira harus datang diterima kasihin? Lalu mulai saudara memilah-milah mana yang harus saya tonton, mana yang gak harus saya tonton. Jam berapa saya harus baca firman, berapa lama saya harus baca ayat firman. Saudara mulai mengurai. Sebab jika tidak, maka pohon saudara akan gundul. Saudara, pohonnya tidak akan menghasilkan daun, apalagi buah. Orang kalau lihat saudara lah males. Tapi saat saudara mulai mengeluarkan daun, saudara mulai mengeluarkan buah, ada gambarnya life in the spirit. Galatia 5. Life in the spirit. Buahnya buah roh. Nanti berbuah-buah. Waktu itu saya sudah berikan kepada saudara banyak sekali gambar pohon-pohon yang berbuah. Right? Buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebaikan, ya, kemurahan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Daripada pohon seperti itu yang isinya adalah sinful nature, dosa bawaan, ya. Ini adalah dosa-dosa. Kalau kita masih membiarkan dosa bawaan itu tetap ada di kita, maka artinya kita membiarkan racun di dalam pikiran kita. Kalau saudara mulai melepaskannya, baik penyembahan berhala, baik kesadaran diri sendiri, seks, dosa gelojoh, dan banyak sekali. Sekarang dosa-dosa itu tidak semudah, tidak sevulgar, ya, tidak sevulgar seks, membunuh, ya, mutilasi, tidak sevulgar itu. Tetapi sekarang itu dosa itu bisa lewat HP saudara. Saudara sendirian di kamar, ya, saudara menghabiskan waktu yang gak berguna
dan kemudian banyak hal yang masuk, itu dosa. Di berikut-berikutnya saya akan berikan contoh-contoh bagaimana dosa lewat mata itu dan mempengaruhi pikiran kita. Itu yang bikin racun dan membuat sel otak kita ini akhirnya bundet dan kemudian tidak menghasilkan buah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi siang hari ini. Firman-Mu memberikan tuntunan bagi kami. Kami rindu agar kami boleh sama-sama membuang hal yang tak berguna dalam hidup kami. Sebab kami tidak bisa minta Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan buanglah kenajisan, buanglah hal-hal yang kotor, buanglah yang tidak berkenan kepada Tuhan, buanglah segala kejahatan. Saat kami menyadari bahwa otak kami bisa menghasilkan buah, asal kami memilih bagaimana kami berpikir, asal kami menetapkan waktu-waktu kami, bagaimana kami mencari Tuhan dan kehendak-Nya, kami suka ada di pelataran Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjauhi orang fasik, menjauhi para pencemooh, maka kami akan menghasilkan buah yang tetap. Terima kasih Bapa untuk umat-Mu yang Kau cintai, yang rela untuk berubah dan berbuah pada masa-masa yang jahat di akhir zaman seperti ini. Hamba rindu agar mereka semuanya belajar untuk berbuah sampai buahnya tetap. Terima kasih Bapa. Terima kasih Ruach HaKodes. Kau telah mengasihi umat-Mu dengan berikan firman bagaimana mereka terus memimpin mereka terus supaya tidak stagnan, supaya pohonnya tidak gundul, tetapi mereka boleh terus menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Sehingga sebagaimana Yohanes mengatakan bahwa setelah mereka berbuah dan buahnya tetap, maka apa saja yang mereka minta demi namaku, kata Yesus, maka mereka akan menerimanya. Bapa di surga akan memberikannya. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami alaskan doa ini dan hamba segel firman kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.